Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita tenangkan hati kita sejenak sebelum memulai ibadah pada saat ini. Saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya.
pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Seperti pemazmur, kita mau datang untuk beribadah, menyembah kepada Tuhan. Dan ibadah ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita adalah kawanan domba Allah yang dipersatukan dalam satu gereja dengan satu iman dan satu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan ibadah ini kepadamu, menjadi persembahan kami. Kepada Engkau Allah yang empunya gereja, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita adalah orang-orang yang beruntung, karena diperkenan Allah untuk datang kepadanya. Biarlah kita datang kepadanya untuk terus diperbaharui, dikuduskan, dan menjadi semakin serupa Kristus, Tuhan kita. Tuhan, kini ku datang. Hatiku senanglah, ku dengar suaramu, darahku berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darahmu. Lemahlah imanku dan ku tak berdaya
Darah Kristus telah menyucikan kita, tetapi kita masih saja bisa jatuh dalam dosa, karena kita memang masih bergumul dengan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi saudara, kita tidak bisa membiarkan dosa dan kelemahan kita menang atas kita. Mari kita memohon pengampunan daripada Tuhan dan meminta supaya Dia tolong kita untuk mengatasinya demi kemuliaan nama-Nya. Karena itu mari kita datang kepada-Nya, mengakui dosa kelemahan kita dan meminta ampun dan juga mohon pertolongan untuk dibaharui. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh rahmat, kami datang kepadamu, mengakui segala dosa kelemahan kami. Biarlah Tuhan Engkau mengampuni kami, dan tolong kami untuk tidak jatuh di dalam dosa yang sama. Berikan kami kekuatan dan pertolongan daripadamu untuk benar-benar hidup seturut dengan kehendak-Mu, jauh dari dosa, dan setiap hari diperbaharui kelemahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus kami memohon pertolongan, memohon pengampunan. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan bagi kita. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Allah memberikan janji, dan beruntunglah kita yang menerima janjinya itu. Sebagai orang yang telah menerima janji daripada Tuhan, bagaimana kita seharusnya hidup? Kita harus hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mari saudara, kita akan membaca petunjuk Tuhan bagi kita bersama-sama. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Allah memberitahu kita bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Karena itu kita harus berlaku baik satu dengan yang lainnya. Inilah petunjuk Tuhan bagi kita. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita semua mempunyai satu iman yang sama. Mari saat ini kita akan mengakui iman yang sama itu. Silakan bangkit berdiri dan kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kerinduan kepada Allah menentukan konsentrasi kita saat mendengar firman-Nya. Alangkah baiknya jika kita mempunyai kerinduan yang amat besar kepada Allah, seperti seekor rusa yang sedang merindukan sungai, seperti rusa rindu air. Jiwaku rindu Engkau,
bagiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali boleh bertemu di dalam ibadah ini di minggu yang pertama di bulan Februari, saat kita boleh merenungkan firman Tuhan dan kita kembali menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Firman Tuhan hari ini bertema bergereja sesuai rancangan Allah. Dan firman Tuhan akan kita baca bersama-sama dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 24b sampai ke 27. 1 Korintus pasal 12 ayat 24b sampai ayat yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan merenungkannya dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, terima kasih kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Dan kami juga akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus yang mempersatukan kami sebagai keluarga Allah. Ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang akan berkati kami dengan firman-Mu, memberitahukan kami kebenaran-kebenaran-Mu, dan menuntun kami untuk berjalan di dalam kebenaran-kebenaran itu. Tuntunlah hamba-Mu supaya dalam segala kelemahan, keterbatasan boleh menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia, Roh Kudus sendiri akan berkata-kata dalam setiap hati kami, memberitahukan maksud-Mu dan menuntun kami di jalan kebenaran. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya yakin sama dengan saya, saudara-saudara pasti punya sebuah kartu member, begitu ya. Saya punya beberapa member, ya, baik itu toko atau resto. Kenapa? Ya karena dengan adanya kartu member itu saya dapat diskon, begitu ya. Bukan cuma dapat diskon, saudara-saudara, dapat poin, gitu ya. Lain kali poinnya bisa ditukar dengan sebuah hadiah atau yang lain, ya. Dengan kartu member itu saya kemudian diikat untuk menjadi orang yang terus berbelanja di situ, gitu ya. Bagusnya enggak usah bayar, gratis ya. Dan saya mendapatkan keuntungan. Saudara-saudara sekalian, itu kalau kita jadi member di dunia ini. Nah, saudara-saudara, menarik ya.
ada seorang pendeta di Amerika namanya Rick Warren yang menulis begini. C.S. Lewis itu salah seorang teolog Kristen yang pandai, mencatat bahwa istilah membership atau keanggotaan itu sesungguhnya berasal dari agama Kristen, saudara-saudara ya. Dari agama Kristen. Dari mana asalnya? Nah itu dia. Asalnya adalah ketika di dalam Alkitab ini dicatat bahwa kita itu adalah anggota tubuh Kristus, itu ya. Anggota tubuh Kristus. Kata itu yang menjadi asal usul kata member sampai hari ini itu ya. Nah saudara-saudara, tetapi berbeda dengan member di resto dan di toko itu, di dalam firman Tuhan, ketika kita menjadi anggota tubuh Kristus, kita itu bukan diberi gratis, tetapi kita itu diajak untuk terlibat di dalamnya. Anggota itu adalah yang mempunyai, anggota itu adalah yang berperan, sehingga melalui peran anggota tubuh itu, tubuh ini jadi sehat, jadi bertumbuh, jadi berfungsi dengan baik. Ya, kata anggota tubuh itu menunjukkan kebergantungan, saling tergantung dan saling menolong. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu tepatnya saudara-saudara, malam hari saya itu memotong sebuah jeruk begitu ya. Nah saya kurang hati-hati waktu saya motong, kelingking saya ini, kelingking yang ini ya ini ada bekasnya masih, itu kena pisau ya. Waktu kena pisau sebenarnya dia di bawahnya jeruk, tapi kerasa bukan karena terpotong, maka saya itu kaget gitu, kaget, langsung mulut saya teriak, aduh gitu ya. Lalu saya langsung taruh jeruknya, darahnya udah keluar, langsung diisep dia, gitu ya, diisep. Lalu gimana? Saya lihat lagi masih keluar, wah, segera saya memegang itu di mulut, lalu saya segera cari tisu ya, ditutup gitu, ditutup, dan kemudian saya memegangnya satu tangan, dan tangan yang lain ini mencari tensoplas, ya, lalu ditempel, diikat sampai kemudian tidak keluar lagi darahnya, gitu ya. Kemarin pagi dalam persekutuan saya mesti main gitar, saudara-saudara ya, mesti main gitar. Wah ini rasanya udah enakan, tapi saya takut luka ini masih luka kerasa. Jadi waktu saya main gitar, persekutuan karyawan, persekutuan hamba Tuhan, pagi hari waktu kami berdoa, biasanya saya pegang itu ada beberapa akord itu pakai jentik ini ya. Tetapi ketika ini saya rasa sakit, langsung tangan yang lain itu menggantikan. Kalau pegang D biasanya saya begini ya, tek ini ya. Tapi karena ini sakit langsung tuker 1, 2, 3 begitu ya. Ada yang sakit maka yang lain tuh menggantikan. Saudara-saudara sekalian, siapa yang mengatur semuanya? Otak ini ya. Nah saudara-saudara sekalian, apa yang mau saya ceritakan adalah begitulah saudara bisa melihat kerjasama di dalam sebuah tubuh itu. Di dalam tubuh saya itu. Kata firman tadi ya, kalau satu menderita, semua menderita. Yang kena gores jentikan ini. Apa kemudian kalau dia kena gores terus saya cuma lihat, aduh kasihan kamu gitu. Enggak ya. Dia kena gores saya langsung melihat teriak, aduh gitu, yang sakit. Enggak tahu sebenarnya yang sakit sini. Tapi saya rasa semua juga ikut sakit begitu kan. Sehingga saya harus teriak, aduh begitu ya. Waktu saya mau main gitar, saya bisa rasa itu jentikan saya ini agak sakit. Langsung yang lain mengganti untuk mengambil alih perannya. Begitu ya. Kenapa? Ya di dalam satu tubuh itu kita saling bergantung dan saling menolong. Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa gereja itulah tubuh Kristus. Dan kamulah anggota-anggotanya. Kita ini adalah anggota-anggotanya. Saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita itu diselamatkan oleh iman pribadi. Tidak ada ceritanya orang Kristen diselamatkan karena iman papanya, iman mamanya, iman gerejanya. Tidak. Alkitab dengan jelas mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa, artinya apa?
sendiri, secara pribadi, percaya pada Yesus, maka dia akan beroleh keselamatan. Tetapi setelah kita diselamatkan, Tuhan itu menempatkan kita bersama-sama dengan orang-orang yang lain di dalam gereja sebagai umatnya. Dalam pasal 12 ayat 24 1 Korintus tadi dikatakan bahwa Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Artinya apa? Allah lah yang berinisiatif menjadikan kita sebuah keluarga. Satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Lalu Tuhan kemudian menunjukkan betapa erat hubungan kita satu dengan yang lain, dengan orang-orang percaya yang lain, dengan memakai gambaran tubuh Kristus tadi. Kita saling bergantung. Saudara, tadi saya sudah cerita bagaimana kita saling bergantung, bukan? Waktu jari kelingking kena pisau, yang sakit itu seluruh badan, begitu ya. Waktu dia tidak bisa berperan, jari lain mengambil alih, begitu bukan? Saudara-saudara, kita saling melindungi, bukan? Saya melindungi jentik saya ini, bukan jentik saya yang saya lindungi, seluruh tubuh ini saya lindungi, gitu ya. Kalau ini infeksi, yang demam itu seluruh tubuh, bukan cuma jentiknya ini yang demam, bukan? Seluruh tubuh akan demam. Saudara-saudara, ketika saya melindungi yang bagian kecil ini, sesungguhnya saya melindungi semuanya. Saudara-saudara sekalian, itu menunjukkan bagaimana gambaran gereja. Di dalam Alkitab itu banyak sekali kita bertemu dengan kata saling, gitu ya. Saling mengasihi, saling mendoakan, saling menghormati, saling menolong. Hendaklah kamu saling menguatkan, hendaklah kamu saling mengampuni, hendaklah kamu saling merendahkan hati, merendahkan diri, dan seterusnya. Menunjukkan betapa kita itu harus melakukan semua itu dengan bersama-sama. Saling itu tidak satu orang, saudara-saudara ya. Saling itu berarti lebih dari satu. Kita melakukan semuanya itu bersama-sama, tidak mungkin sendiri. Itulah tubuh. Dan fakta lain menunjukkan bahwa jikalau kita terpisah satu sama lain, kita akan mati. Anggota tubuh yang terpisah dengan anggota tubuh yang lain akan mati. Sedikit demi sedikit dia akan mengalami kerusakan dan dia akan mati. Saudara-saudara, kalau orang kena stroke, itu ada yang terputus hubungannya dengan bagian tubuh yang lain, yaitu mungkin syarafnya atau aliran darah kepada dia. Dan sedikit demi sedikit kalau nggak cepat diatasi, itu akan merambat. Ada sel-sel yang mati, dan kemudian jadi lumpuh. Begitu bukan? Kalau kita, saudara mungkin berkata, kalau orang jantungnya dicopot, dicangkokkan ke orang lain, bagaimana? Ya bisa bukan? Tetapi tetap aja dia perlu tubuh yang lain. Ya, dia tidak bisa jantung itu sendiri terus, begitu kan? Karena kita ini kalau terpisah dengan anggota tubuh yang lain, kita akan mati. Saudara-saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan di ayat 25-26 itu, jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, ya. Tetapi anggota-anggota yang berbeda itu harus saling memperhatikan. Kalau satu menderita, semua menderita. Kalau satu anggota dihormati, semua anggota bersuka cita. Tidak boleh ada perpecahan. Nah, saudara-saudara sekalian, kenyataan itu membuat kita mengerti. Begitulah juga kita di dalam gereja. Ya, kita harus saling tergantung, kita harus saling menolong, kita harus saling melindungi, dan kita tidak boleh memisahkan diri dari gereja, dari tubuh Kristus. Karena itu akan membuat kita tidak berfungsi dan pada akhirnya mati. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu betapa kita membutuhkan gereja Tuhan. Nah, tetapi bukan cuma itu, saudara-saudara sekalian. Ketika kita ini bersama-sama dalam satu tubuh, dalam keluarga Allah, dalam gereja Tuhan, maka sesungguhnya kita ini berada di tempat yang tepat supaya kita ini menjadi baik, menjadi berfungsi. Karena apa? Dalam keluarga itu ada kepala keluarga, di dalam tubuh itu ada kepala. Dan siapakah kepala gereja? Siapa kepala tubuh Kristus itu? Dia adalah Kristus sendiri.
Di dalam hubungan dengan Dialah, di dalam hubungan kita bersama-sama sebagai umat Tuhan, kita ini berjalan untuk melakukan kehendak Yesus Kristus, firman Tuhan ini. Saudara-saudara sekalian, ada seorang bernama Andy Stanley. Ini saya bawa bukunya ya. Andy Stanley berkata begini ya, Tuhan Yesus tidak memberikan sebuah sistem atau program khusus agar kita bertumbuh dalam persekutuan dengan Dia. Tetapi Dia memberikan kita satu sama lain. Perhatikan ya, Tuhan tidak kasih sistem. Waktu Dia naik ke surga, Dia tidak meninggalkan sistem, tidak meninggalkan program. Tetapi Dia berkata pada murid-muridnya itu, hendaklah kamu saling mengasihi. Dia meninggalkan kita satu sama lain. Dia memberikan kita tubuhnya, keluarga, gerejanya, di mana kita boleh bertumbuh bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama dengan orang-orang percaya itulah Tuhan mengajar kita untuk menjadi dewasa. Bersama-sama menjalankan firman Tuhan. Ya, karena dengan begitulah kita ini bukan menjadi orang yang berseru kepada Tuhan itu Tuhan, Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Benar saudara-saudara ya, di dalam keluarga itulah kita ini harus saling menguatkan, saling mendorong, supaya bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi pelaku-pelaku firman. Saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama di dalam keluarga Allah ini punya satu tujuan, yaitu bergereja seperti yang dikehendaki Allah. Yaitu apa? Kita bersama-sama melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus sendiri. Dan itulah yang terbaik, saudara-saudara. Dan itulah yang membebaskan kita, saudara-saudara. Dan itulah yang buat kita berhasil. Seperti seekor ikan itu selalu bisa berenang dengan bebas kalau ia ada dalam air. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya. Kita akan merasakan kebebasan itu kalau kita bersama-sama dengan keluarga Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara mungkin saudara berpikir, kenapa kebebasan saya mesti dihalang-halangi oleh gereja, oleh aturan firman Tuhan, ya, oleh ibadah-ibadah, oleh pelayanan-pelayanan. Kenapa saya tidak boleh jadi orang Kristen sendiri yang bebas, tidak usah kumpul sama yang lain? Saudara-saudara sekalian, ada sebuah cerita kartun tentang Thomas si kereta api itu kan ya. Suatu hari Thomas itu merasa, kenapa saya mesti jalan di rel terus? Saya mau bebas. Maka kemudian Thomas itu melompat keluar dari relnya. Dia berjalan di tanah dan dia bilang, saya bebas. Tapi sebentar lagi dia ketabrak batu, ketabrak pohon. Tidak bisa apa-apa. Ya, dan teman-temannya kemudian datang menolong dia, mengembalikan ke relnya itu. Waktu dia di rel, kemudian dia tahu, oh ternyata saya baru bebas itu kalau saya ada di rel. Dia berjalan di rel, dia menempuh jalan yang jauh, dia bisa lari cepat, dia bisa keliling kemana-mana. Kalau dia di rel, saudara-saudara sekalian, di rumah Tuhan itu, dalam firman Tuhan itu, kita menemukan rel kita. Kita akan menemukan kebebasan kita. Hidup yang berhasil ketika kita bersama-sama dengan keluarga Tuhan, menjalani ketaatan pada firman Tuhan. Kita akan bertumbuh, akan hidup dan akan bahagia. Nah, jadi apa yang mesti kita lakukan sebagai anggota gereja? Saudara-saudara, pada bagian yang kita baca ini, Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana apa yang dirancangkannya di dalam keluarga Allah. Yang pertama, Tuhan mengatakan, engkau mesti menghargai anggota tubuh yang kelihatan lemah. Di pasal 12 ayat 24 itu dikatakan bukan, kalau anggota yang tubuh yang lemah itu harus lebih dihormati. Lebih dihormati. Saudara-saudara sekalian, saudara kita yang lemah di dalam gereja, yang barangkali bermasalah bagi kita, itu bukan masalah saudara-saudara.
Kita mesti menyadarinya itulah berkat bagi kita. Kenapa? Sebab Tuhanlah yang membuat dia ada di tengah-tengah kita. Tuhanlah yang membuat dia menjadi keluarga kita. Kalau kita percaya dia berasal dari Bapa, maka kita harus meyakini bahwa Bapa itu meletakkannya, menjadikan dia saudara kita untuk sebuah maksud yang baik. Jikalau kita menerima mereka, sesungguhnya kita menerima Tuhan yang membuat dia menjadi saudara kita. Kalau kita mengasihi dan merawat mereka, sesungguhnya kita itu menghargai Tuhan yang mengasihi dan menyayangi mereka juga. Jikalau kita merangkul mereka, kita bersyukur karena kita ingat bahwa Tuhan juga mati untuk saudara kita yang sulit itu. Saudara-saudara sekalian, dan ingatlah, ketika kita melakukan sesuatu bagi saudara kita yang paling hina itu, sesungguhnya kita melakukannya untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Ingat bukan, dalam Matius pasal 25 Tuhan mengingatkan, nanti kalau aku datang sebagai raja dan akan menghakimi, maka aku akan menentukan orang yang benar itu berdasarkan apa yang diperbuatnya untuk saudaraku yang paling hina. Untuk saudaramu yang paling hina itu. Saudara-saudara, di dalam keluarga yang sukar ada. Seperti kita menerima keluarga kita yang sukar, mari kita menerima juga di dalam keluarga Tuhan, gereja Tuhan yang sukar. Mari kita saling menerima. Sebab Tuhanlah sesungguhnya yang menjadi Bapa bagi kita semua. Yang kedua, saudara, dikatakan supaya jangan terjadi perpecahan karena perbedaan itu. Tetapi perbedaan itu membuat kita boleh saling memperhatikan. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk menerima perbedaan-perbedaan. Mari kita merasa bahwa perbedaan itu supaya kita saling melengkapi, bukan memusuhi. Bahkan perbedaan itu membuat kita saling mendidik. Kalau ada orang yang sabar, cara Tuhan mendidik supaya dia lebih sabar gimana? Dia diberi orang yang lebih kereng, misalnya gitu ya. Dia bersabar. Inilah kesabaranmu. Sebaliknya, ada orang yang tegas, yang kereng. Ketemu orang yang sabar, aduh, capek saya gitu ya. Kelamaan, gitu ya, gak tegas. Nah saudara-saudara, kadang-kali kita dididik oleh Tuhan melalui saudara-saudara kita yang berbeda itu untuk melihat kelemahan-kelemahan kita, membuat kita lebih belajar bersandar pada Tuhan, lebih berdoa pada Tuhan, dan kemudian kita dituntun untuk semakin serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan saudara kita itu ya, tapi serupa dengan Kristus, serupa kasihnya, serupa kesabarannya, serupa kelemah lembutannya, begitu ya. Kita dibawa untuk menjadi lebih baik melalui saudara-saudara kita. Dan ingatlah saudara-saudara, kita selalu punya kelemahan. Dan di mana kelemahan kita? Biasanya kelemahan kita itu terletak di kelebihan kita. Perhatikan ya, di mana kita lebih, biasanya di situ kita lemah. Gitu ya. Orang sabar itu kelemahannya di mana? Di kesabarannya itu. Jadi kurang tegas, jadi tidak cepat-cepat gitu ya. Karena dia sabar. Orang yang tegas di mana kelemahannya? Di ketegasannya itu. Kenapa? Dia tidak sabar. Dia bisa kejam, gitu ya. Dia tidak bisa ditunda-tunda. Terus bagaimana? Ya kita memang memerlukan satu dengan yang lain. Karena kita selalu sadar di dalam kelebihan saya, selalu ada kelemahan saya. Ya. Dan karena itu mari kita selalu mengingat kalau ada orang yang berbeda dengan saya. Itu dimaksudkan Tuhan untuk melengkapi, ya, supaya kita saling memperhatikan, supaya tubuh Kristus itu menjadi lengkap dan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Dan terakhir saudara-saudara, ada panggilan untuk kita semua, ya. Kalau kita membaca di bagian terakhir di pasal yang ke-12 itu dikatakan begini. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Sebelumnya Paulus menceritakan betapa tiap-tiap kita itu Tuhan karuniakan karunia yang berbeda-beda.
Jadi berusahalah memperoleh karunia yang paling utama. Apa karunia yang paling utama itu? Adalah karunia yang Tuhan karuniakan kepadamu. Jadi saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan supaya kita ini menjadi keluarga Allah yang baik? Supaya kita boleh menjadi pertolongan bagi yang lain. Tidak ada cara yang lain, yaitu dengan kita sendiri menjadi yang terbaik di dalam apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita tidak usah menghakimi orang lain, tapi marilah kita mencari apa yang Tuhan karuniakan kepadaku, dan aku mau mengembangkannya sebaik-baiknya. Bakat-bakat dan talenta-talenta, tetapi tentu dengan karakter Kristus di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara sekalian, itu benar ya. Kalau kita punya satu tubuh, bagaimana tubuh ini akan jadi sehat? Kalau semua bagiannya sehat. Kalau jantungnya sehat, ya bukan cuma jantungnya, kalau paru-parunya sehat, bukan cuma paru-paru, kalau lambungnya sehat, begitu kan? Kalau otaknya sehat, gitu kan? Kalau syarafnya sehat, kalau semua sehat semua, tubuh ini jadi baik. Ya, tidak perlu kita berusaha untuk menyehatkan orang lain, menyehatkan diri sendiri, bertumbuh dengan sungguh-sungguh kepada iman yang dalam pada Tuhan Yesus Kristus. Belajar mengasihi Tuhan, melayani sekuat tenaga, maka kita akan menjadi pertolongan bagi jemaat Tuhan yang lain, keluarga Tuhan yang lain. Seringkali yang jadi masalah adalah kita tuh selalu melihat kelemahan orang lain, bukan? Seringkali kita melihat orang lain itu yang kurang. Lalu kita berusaha membuat orang lain itu jadi benar. Kita lupa membuat diri kita sendiri benar, gitu ya. Kalau orang lain tidak benar-benar, saya kecewa. Terus setelah kecewa, saya meninggalkan Tuhan. Keliru, saudara Tuhan. Yang benar adalah orang lain itu tidak benar. Baik, saya akan berdoa dan berusaha. Tetapi yang terutama, saya sendiri harus benar, begitu ya. Supaya kalau saya sehat, saya bisa menyehatkan orang lain. Kalau saya yang sakit, orang lain sakit. Orang sakit mau menyembuhkan orang sakit, dua-dua mati. Saudara ngerti ya? Kita mesti sehat betul, baru kita bisa menolong orang lain. Tuhan Yesus mengatakan, carilah karunia yang paling utama dalam dirimu. Temukanlah panggilan Tuhan dalam dirimu. Jadilah yang terbaik dalam keluarga Allah. Jadilah berkat bagi saudara-saudaramu. Dan kamu akan buat gereja itu bertumbuh, berkembang. Semua akan disehatkan oleh kehadiranmu. Saudara-saudara, itu tujuan pemuridan. Setiap kali saya ditanya, Pak Tik, kamu pemuridan mau buat tujuannya apa? Apa yang kamu harapkan? Saya selalu berkata satu hal, saya mengharapkan setiap orang yang berjemaat dalam keluarga Tuhan, yang melakukan pemuridan ini, menemukan panggilan Allah di dalam hidupnya. Lalu bersama dengan teman-teman, saling menopang, saling mendoakan, saling mendorong untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama hidup dalam keluarga yang dirancangkan Allah bagi kita itu. Bergereja sesuai dengan rencana Tuhan. Hari ini bersama dengan gereja Tuhan di mana-mana tempat, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengajak kita untuk mengenang Kristus Yesus yang telah menebus kita, menebus gerejanya dengan darah yang mahal, dengan tubuh yang disalibkan bagi kita, supaya dia menyelamatkan saudara dan saya. Saudara-saudara, waktu kita menerima perjamuan ini, kita diingatkan akan kasih-Nya kepada kita orang-orang berdosa. Sebab itu, kalau kita melihat saudara kita yang berdosa, mari kita ingat bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, mari kita juga belajar mengasihi saudara kita. Yang kedua, saudara-saudara, melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa kita ini bukan satu gereja dalam satu kelompok yang kecil. Tetapi dalam melalui perjamuan ini kita diingatkan bahwa kita ini ada satu keluarga Tuhan yang besar bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia. Yang juga menikmati perjamuan yang sama yang kita terima sebagai tubuh dan darah Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Mari kita hidup dalam satu tugas bersama.
mengikuti Kristus, kepala gereja kita, mentaati firman-Nya, dan saling menopang, saling mendoakan, berjalan bersama-sama dengan Dia. Kiranya dengan begitulah kita boleh saling mengasihi dan dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa Engkaulah yang membuat kami menjadi gereja. Engkaulah yang menuntun kami masuk dalam keluarga Allah. Ampunilah kami kalau kami seringkali tidak merasakan hal itu dan kami melupakan Engkau dalam perjalanan kami menjadi anggota gereja. Kami berdoa supaya melalui perjamuan kudus hari ini, melalui firman Tuhan hari ini, kami sekali lagi mengingat panggilan kami sebagai keluarga Allah, sebagai tubuh Kristus. Tolonglah kami, supaya kami boleh saling mengampuni, saling mengasihi, saling memperhatikan, seperti Engkau sudah memperlakukan kami. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Kami hendak melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami sebelum Engkau disalibkan ya Tuhan, supaya setiap kali kami bertemu, kami memecah roti, kami meminum anggur, kami mengingat Engkau yang mengasihi kami. Tuhan, berkatilah perjamuan ini. Kami menyerahkan perjamuan ini dari awal sampai akhir, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus dengan menyanyikan pujian Ingatlah Aku. Pada malam Tuhanku dikhianati, dipecahkan roti dan berkata, ambillah pecahan tubuhku untukmu, minumlah darah tercurah bagimu, lakukanlah untuk mengenangku. Mengingat kita saudara-saudara di dalam pergumulan-pergumulan hari ini pun Dia tetap mengingatmu. Ingatlah akan Dia. Pada malam aku merasa bimbang, Engkau datang menguatkan aku saat menerima darah dan tubuhmu, saat renungkan doa Getsemani. Pasti Tuhan Kau mengingatku, Tuhan mengingatku.
Saudara-saudara, marilah sekarang kita menyiapkan perjamuan. Saya mengundang rekan-rekan majelis yang akan melayani bersama saya untuk menyiapkan meja perjamuan. Perjamuan kudus sesungguhnya diperuntukkan untuk setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena aturan gereja, saudara-saudara yang belum dibaptis harap bersabar. Silakan saudara mengikuti katekisasi dan kemudian dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setelah itu pada waktu yang akan datang, kita bisa menikmati perjamuan ini bersama-sama. Untuk saudara-saudara yang sudah dibaptis dari gereja manapun juga, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mari kita menikmati perjamuan ini bersama-sama. Karena di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ini satu tubuh adanya, satu keluarga Allah. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah, setiap kali kamu melakukannya, engkau mengingat akan aku." Kemudian Tuhan mengambil cawan setelah makan dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, darah yang ditumpahkan bagi keselamatan banyak orang bagi pengampunan dosa. Minumlah, dan setiap kali kamu melakukannya, engkau mengingat akan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan meminum cawan perjamuan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Saudara-saudara, mari kita mengangkat roti di tangan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita menerima, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tubuh yang dipecahkan bagi kami, supaya kami beroleh hidup. Kiranya Engkaulah sekarang menuntun kami, supaya kami menghargai hidup yang Kau karuniakan ini, dengan menjadikannya hidup yang memuliakan nama Tuhan, mengasihi sesama kami di dalam keluarga Allah. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami menerima roti ini dengan segala ucapan syukur, melambangkan tubuh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita terima bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Kita berdoa sebelum menerimanya. Terima kasih untuk darah yang sudah dicurahkan bagi kami ya Tuhan, supaya oleh darah-Mu dosa kami dihapuskan, dan oleh pencurahan darah itu kami beroleh kekudusan dan kebenaran di hadapan Allah. Ya Tuhan, sekarang tuntunlah hidup kami, supaya kami menjadi saksi kasih dan kebenaran itu, supaya darah-Mu yang dicurahkan tidak sia-sia, tetapi hidup kami ini kami bawa untuk memuliakan nama Tuhan. Tuntunlah gereja-Mu, tuntunlah kami semua menyaksikan kasih dan pengorbanan-Mu bagi orang-orang berdosa. Kami mengucap syukur dan kami mau menerima anggur yang melambangkan darah Tuhan kami Yesus Kristus bersama-sama. Amin.
Mari kita terima bersama-sama. Mari kita berdoa. Sudah kami lakukan, ya Tuhan, apa yang Kau perintahkan kepada kami sebelum Engkau disalibkan dan naik ke surga. Kami tidak bertemu Engkau sekarang di dunia ini, tetapi kami mau mengingat-Mu senantiasa melalui perjamuan ini, supaya kami selalu ingat kasih-Mu dan kami selalu ingat pesan-pesan-Mu, dan kami dituntun untuk hidup di dalamnya. Tolonglah kami setia menjalani panggilan kami sebagai keluarga Allah, dan kiranya Tuhan akan menuntun kami sampai akhir perjalanan, sampai kami semua pulang ke rumah yang kekal, saat kami akan menikmati perjamuan kudus yang sejati, yang abadi, bersama Yesus Kristus Tuhan kami di sorga mulia. Terpujilah nama-Mu, ya Gembala yang baik, tuntunlah kami sampai hidup yang kekal. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian perjamuan kudus, saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita dan memberikan dirinya bagi kita. Kalau kita mengasihi Dia, kita juga harus mempersembahkan diri kita kepadanya. Untuk persembahan materi, pada saat ini kita bisa memberikannya melalui rekening bank gereja atau bisa dikumpulkan di rumah untuk kemudian dibawa ke gereja. Biarlah persembahan materi kita berkenan kepada Tuhan, sebab kita juga memberikan diri kita untuk menggenapkan rencana Allah membangun umat yang perkasa. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memelihara kami sepanjang ibadah ini. Dan Engkaulah yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari sampai saat ini. Bahkan Engkau memberikan kepada kami lebih sehingga kami bisa mempersembahkan materi di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat gereja GKA Immanuel ini. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Berikan kami masing-masing pengertian bahwa kami ini adalah tubuh Kristus. Kami masing-masing adalah anggotanya. Supaya kami memiliki gereja ini seperti kami memiliki keluarga kami sendiri. Di dalamnya kami bertumbuh, kami melayani bersama, dan kami mempraktekkan kasih Kristus satu dengan yang lainnya, sehingga orang mengenal kami sebagai murid Kristus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di dunia. Tuhan tolonglah, satukan di dalam nama-Mu. Kiranya gereja-gereja tidak saling berselisih, tidak saling bertengkar, tetapi saling membangun, saling mendoakan, saling mengampuni, saling menerima. Biarlah dunia tahu bahwa kami adalah tubuh Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa
untuk negara Indonesia dan negara-negara lainnya yang sedang berusaha untuk memberikan vaksin kepada masyarakatnya. Oh Tuhan, tolonglah, berkatilah penyebaran vaksin ini sehingga dapat berjalan dengan baik, dan tolonglah supaya hasilnya juga baik. Jauhkanlah daripada efek samping yang buruk dari semua vaksin yang ada ya Tuhan, tolonglah. Dan Tuhan juga nyatakan sekiranya ada orang-orang yang berniat jahat dengan membuat atau menyebarkan vaksin yang palsu, Tuhan, berilah belas kasihan-Mu kepada kami. Kami rindu jika pandemi ini segera berlalu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita menaikkan pujian kepada Allah, sumber segala kebaikan di dalam hidup kita. Doksologi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan berkati saudara-saudara. Kita akan memperhatikan beberapa warta, saudara-saudara. Yang pertama, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Yang kedua, diumumkan bahwa baptisan di GKA Immanuel Malang untuk semester pertama ini akan diadakan pada tanggal 23 Mei 2021 bertepatan dengan hari Pentakosta. Kelas katekisasi akan dimulai tanggal
7 Februari 2021. Karena itu bagi saudara-saudara yang ingin dibaptis atau CD, pada waktu itu dapat mendaftarkan diri melalui hamba Tuhan atau ke tata usaha gereja. Berikutnya diingatkan bahwa setelah ini ada ibadah online anak melalui YouTube GKI Immanuel Malang pada jam 9.30. Kemudian pada sore hari nanti ada komunitas tunas remaja yang akan diadakan melalui Zoom jam 4 sore. Komunitas ini bagi mereka yang duduk di kelas 6, 7, dan 8. Hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 akan diadakan PA jam 6 sore dan persekutuan doa pada jam 7 malam. Kedua kegiatan ini diadakan melalui Zoom gereja. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan dan bersekutu di dalam doa-doa kita. Berikutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari jam 7 pagi akan diadakan doa pagi yang kita lakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang akan dibagikan melalui WA Group Gereja Immanuel Malang. Kemudian jam 5 sore ada komunitas pemuda remaja. Dan saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti pada hari Sabtu jam 5 sore, bisa mengikutinya pada hari Minggu jam 5 sore juga dengan tema yang sama. Minggu depan, tanggal 14 Februari 2021, ibadah umum jam 7 pagi akan dilayani oleh penginjil Lim Jiuna. Dan minggu depan kita akan mengadakan ibadah tahun baru Imlek. Tuhan kiranya akan menuntun kita sekalian. Demikian seluruh warta kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu pada ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.